Mari kita akan kembali belajar memahami tentang bagaimana janji Tuhan yang akan dinyatakan oleh kekuatan kuasanya kepada setiap orang yang dipilihnya. Berbicara tentang kebangkitan Tuhan, maka kita harus paham, kita harus ngerti bahwa Dia yang sudah melaksanakan tugas misi di bumi, Tuhan sebagai manusia yang harus berkorban demi menebus dosa manusia. Setelah tugas untuk menebus dosa manusia itu selesai, maka Dia menjalani proses kematian, dimakamkan, dan pada hari yang ketiga bangkit. Dan sesaat sebelum Dia naik ke surga, maka dipulihkannya, dilawatnya para murid yang waktu itu dididik secara khusus kurang lebih 3,5 tahun. Waktu yang sangat singkat, kurang lebih 3,5 tahun, tentunya bukan waktu yang cukup untuk mendidik seorang tokoh. Waktu yang begitu singkat, begitu kurang untuk mempersiapkan tokoh-tokoh yang akan menyebarkan Injil Kerajaan Allah. Tetapi oleh karena kuasa ilahi, maka waktu yang begitu singkat itu ditangkap oleh para murid. Sekalipun sesaat menghadapi proses salib, maka murid-murid dalam kondisi tergoncang berat. Bahkan akhirnya ketika proses kematian itu mereka lihat, mereka saksikan, murid-murid tidak ada yang tinggal di Yerusalem. Padahal kegerakan besar gereja mula-mula harus mulai dari Yerusalem. Nah, sesaat ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, pamit kepada para murid, dan pesan terakhir yang Tuhan sampaikan kepada para murid, bahwa murid-murid harus kembali ke Yerusalem. Saudara, ada apa dengan Yerusalem? Murid-murid pergi begitu jauh dari Yerusalem, 1 sabat perjalanan, bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang pendek. Mereka meninggalkan Yerusalem. Waktu yang begitu lama. Otomatis kendaraan waktu itu yang ada keledai. Sama kan? Orang berjalan kaki dengan jalannya keledai kan sama. Sebab ketika keledai beban itu harus memikul beban, nanggung beban di punggungnya, maka si empunya keledai juga jalan di sampingnya. 1 sabat perjalanan berarti kan jauh. Mereka meninggalkan Yerusalem. Dirasa tempat itu aman, tempat itu tidak menakutkan lagi, tempat itu jauh dari pelecehan, dari hinaan orang-orang Farisi dan orang-orang sekitar Yerusalem. Makanya murid-murid bertanya. Kisah Para Rasul pasal pertama dibaca dulu. Kisah Para Rasul pasal pertama dibaca ayat 6 mulai. Kisah Para Rasul Yesus terangkat ke surga. Ya. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, terus Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. jadi ketika murid-murid dilawat dalam tubuh kemuliaan, dalam tubuh keubahan,
Gembala agung melawat murid-murid, menemui murid-murid, mendekati Tuhan Yesus kembali ke surga. Murid-murid bertanya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, begitu pentingnya mereka menanyakan persoalan ini. Begitu berharganya para murid menanyakan persoalan pemulihan kerajaan bagi Israel. Sebab sejak zaman para Lewi, sejak zaman nenek moyang, Tuhan menjanjikan mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dan kerajaannya akan dikekalkan. Tetapi mereka lupa kerajaan seperti apa yang harus dipulihkan itu. Bukankah hal-hal demikian juga sering kita pertanyakan terkait dengan kerajaan yang akan mengalami suatu pemulihan? Ini bukan kerajaan duniawi, tetapi yang Tuhan mau itu adalah kerajaan imamat. Kerajaan imamat itu yang akan dikekalkan oleh Tuhan. Kerajaan dunia ini tidak ada yang kekal. Materi yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal. Tetapi yang akan dikekalkan adalah kerajaan imamat yang didirikan oleh salib itu sendiri. Jika ketika umat Tuhan, ketika gereja Tuhan pada akhir zaman ini seringkali bertanya-tanya, kapan pemulihan terjadi? Pemulihannya siapa? Dipersempit, diperpendek lagi, mungkin umat Tuhan bertanya-tanya, kapan Tuhan memulihkan hidupku? Mungkin saudara yang sakit bertanya-tanya, kapan aku dipulihkan sehat kembali? Yang ekonomimu lemah, kapan ekonomiku dipulihkan oleh Tuhan? Kapan nikahku yang hancur, berantakan dipulihkan oleh Tuhan? Bukan itu terus bertahun-tahun pertanyaan menggeliat dalam batinmu setiap saat. Kalau itu terus menjadi pertanyaan dan pertanyaan, firman Tuhan akan menjawab saudara. Dan ketika saudara berhadapan dengan firman Tuhan, saudara berhadapan dengan Tuhan sendiri. Sebab ketika kerajaan Allah itu dipulihkan, kerajaan imamat itu dipulihkan, saudara tidak perlu menjerit soal materi, saudara tidak perlu menjerit soal pekerjaan, saudara tidak perlu merengek-rengek soal kesehatan. Ketika kerajaan imamat dipulihkan, seluruh kemuliaan Tuhan ada di dalam hidup saudara, menguasai hidup saudara, menguasai nikah saudara, menguasai pekerjaan saudara, menguasai anak-anakmu. Saudara punya suami tidak khawatir, tidak usah dikhawatirkan suamimu mau apa. Kalau orang itu pilihan Tuhan, ada urusan dengan Tuhan, Tuhan sendiri akan gebuki suamimu. Jadi tidak usah khawatir dengan istrimu generasi akhir zaman. Ketika ada urusan dengan istrimu, urusan dengan imamat yang tidak beres, Tuhan sendiri akan mendidik mereka. Suami fokus kepada firman, kepada Allah. Istri fokus kepada Allah. Otoritas imamat ada di tengah-tengah keluarga saudara. Tidak usah bingung soal kerjaan, tidak usah bingung soal ekonomi. Apakah Tuhan terlalu bodoh untuk memperhatikan saudara? Jangan hanya
bertanya-tanya kapan Tuhan memulihkan, tetapi sudah tidak mau dibangun. Ibarat batu yang satu dengan batu yang lain berantakan, tidak mau disatukan karena ego, karena gengsi, karena keras, atos. Bagaimana mau disatukan? Bagaimana mau dipulihkan? Hatimu atos, kaku, otakmu main terus, tidak pernah diisi dengan pikiran Kristus. Itu merindukan pemulihan. Ketika kerajaan dipulihkan dan kondisi umat Allah tidak dipulihkan, hati-hati. Ibarat ladang menghadapi bajang, alat bajang yang mengerikan. Tidak ada kekuatan untuk bertahan menghadapi kekuatan Allah yang dahsyat. Jangan bermain-main dengan kehabisan imamat. Kalau kita ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Kesehatanmu itu mahal. Tidak percaya silahkan buktikan. Tidak usah taat, tidak usah pelayanan sembarangan saja. Sudah membayar harga sendiri. Tuhan sudah menata hidup kita sedemikian rupa. Kalau dulu murid-murid sesaat mau ditinggal naik, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Dipikirnya ketika sinagoga itu berdiri, maka kemuliaan dinyatakan. Tuhan katakan, kamu lihat satu saat antara batu yang satu dan batu yang lain tidak ada yang tinggal, melekat. Artinya semua berantakan, tidak ada yang menyatu satu sama lain. Itu yang menimbulkan kehancuran atas bait Allah. Itu yang menimbulkan Tuhan akhirnya jauh dari umat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika ini menggeliat menjadi pertanyaan-pertanyaan menguasai pikiran, jika ketika itu tidak terjadi, jenuh, cemas, khawatir, terus hari-harinya dikuasai oleh kekhawatiran, kejenuhan, kekhawatiran, terus akhirnya beku. Menganggap pelayanan imamat itu adalah aktivitas biasa. Bahkan ada yang menganggap seorang hamba Tuhan khotbah itu firmannya paling hanya sekian persen, yang lain-lain itu ngomong tok. Saudara, seorang hamba Tuhan bertugas menjadi pelaksana, juru bicaranya Tuhan itu tidak mudah. Saya bersyukur bisa menyelesaikan mengikuti aktivitas muklis, penataran dan semuanya berjalan lancar. Berangkat pulang selamat, sehat. Cucu saya ngajak juga tidak rewel. Biasanya kan anak seusia itu di jalan itu ada saja rewel sini itu. Sampai rumah ya sehat, tidak ada masalah. Ketika saya ditanya istri, dapat petunjuk apa, Tuhan pesan apa, mohon maaf, saya tentunya tidak bisa cerita panjang lebar. Pewahyuan itu tidak bisa langsung dibuka biar begitu. Harus saya pribadikan, harus saya kumuli, sehingga setahap demi setahap bagaimana skenario Tuhan tentang kegerakan pembangunan tubuh Kristus ke depan. Bagaimana pengajaran kita wahyu dengan tampilnya 7 guru pada akhir zaman.
formasinya seperti apa, bagaimana cara kerjanya, strategi apa yang akan dipakai para tokoh itu. Itu kan tak simpan, setahap demi setahap, perlu diluncurkan. Andai kata harus saya tahan, tak simpan dulu, tak pribadikan. Sampai kapanpun sulit untuk mengorek saya bagaimana strategi ke depan. Tetapi kalau saudara taat, saudara memperhatikan, saudara dengar-dengaran, pasti kita diselamatkan Tuhan dalam situasi kondisi apapun juga. Amin. Yang penting kita dengar-dengar. Kita semua merindukan pemulihan. Kalau hanya persoalan sandang, pangan, papan, saudara sudah punya papan, artinya punya tempat. Rata-rata kan punya tempat semua. Soal pakaian sudah tidak kurang. Soal makanan sudah dicukupi Tuhan. Bahkan kalau sudah umur 50 lebih, saudara dipesan dokter, tidak boleh makan yang ini, tidak boleh makan yang itu. Ada batasan-batasan. Terus bagaimana pesannya Tuhan kepada murid-murid? Tentang waktu, tentang masa. Kapan pemulihan itu? Tidak perlu tahu. Nanti Bapa sendiri yang akan menetapkan menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ketika Roh Kudus turun ke atas kita, ke atas kamu, maka masing-masing pribadi akan menerima kuasa. Sudah dipercaya kasekten jati, sakti. Kalau saya menyebut kata sakti, konotasi saudara jangan berpikir, wah, wong sakti itu dibabat gak mempan. Kuasa, kesaktian yang dari Tuhan Yesus bukan untuk seperti itu. Kebati baco, gak mempan, gak mentu gede, disilet gak apa-apa. Seperti itu bukan sakti namanya. Orang yang sakti karena hidup dalam kuasa pengurapan roh adalah orang yang dari dalam hatinya mengalirkan aliran-aliran air kehidupan, bukan aliran kematian, bukan aliran kebencian, bukan aliran perpecahan, bukan aliran kepahitan hati, bukan aliran kejengkelan. Semua yang dikerjakan, semua yang diperkatakan, yang baik-baik, yang benar, yang manis bagi kemuliaan nama Tuhan, itu wong sakti. Sabar, itu wong sakti. Cakap menguasai diri, itu wong sakti. Santun, sopan, itu wong sakti. Terus, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. menjadi saksi dari Yerusalem. Yerusalem seringkali dimaknai sebagai keluarga, kelompok kecil umat Tuhan. Oke, tidak apa-apa. Itu istilahnya sanepo, istilahnya mengungkap rahasia yang terkecil, kehidupan yang terkecil dalam rumah tangga. Kelompok kecil Yerusalem, hiasan. Berarti orang yang sakti itu harus menjadi saksi mulai dari Yerusalem, dari keluarga. Yudea seringkali dimaknai sebagai tetangga dekat, Samaria tetangga rodo jauh, sampai ke ujung bumi. Paling tidak saudara sebagai suami menjadi saksi di Yerusalem, di keluarga, menjadi orang yang sakti.
Paling tidak sudah menjadi saksi atas Yerusalem, atas suamimu dan anak-anak, menjadi istri yang sakti, mengalirkan buah-buah roh, setia, sabar, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, iku ora koneng lambit roh, tulus. Kalau sudah itu tulus, sudahlah, masing-masing itu miliknya Tuhan, sudah berada di tangannya Tuhan. Kalau saudara tulus, ada persoalan, urusan ketidakbenaran atas masing-masing pribadi, Tuhan sanggup mengurusi lebih dari yang saudara urus. Amin. Amin. Tidak usah khawatir. Ini kita akan memulai dipulihkannya kerajaan imamat. Kalau kerajaan imamat yang Tuhan percayakan di tengah-tengah persekutuan ini dipulihkan. Saudara kakek ngomong, bojo dikandani ranggugu, bawa dalam doa. Anak kandani tidak nurut, bawa dalam doa. Alirkan dalam kekuatan kasih. Tuhan punya kekuatan yang dasar untuk memahamkan, untuk menaklukkan atos menungso. Isi atas Tuhan. Amin. Amin. Tuhan atas pelembut. Tuhan atas pelembut. Ya lembut di atas. Nek awake di atas digepuk tenan. Gak main-main Tuhan itu. Sudah tahu banget zaman Taurat. Tuhan katakan bunuh. Mau ngeri ya itu. Bapak Yahweh itu ngeri. Izin karo Musa, bangsa-bangsa pemberontak yang ikut perjalanan menuju Kanaan, sebentar ngisuh. Tuhan katakan minggir kamu dari kelompok itu. Ya akan aku lumatkan, aku hancurkan semua. Musa bilang apa? Tuhan, coret nama saya dari kitab kehidupan. Kalau Tuhan mau melakukan seperti itu, nanti apa kata orang Mesir? Ketika mereka mendengar, wah ternyata Tuhannya orang Israel, bengis. Tetapi keadilan tetap dinyatakan. Yang bersalah kepada kerajaan Allah tetap dihukum. Ngeri loh Tuhan itu. Sebab itu masing-masing harus hati-hati. Ketika kita ini hidup dalam otoritas kuasa Tuhan, dipulihkannya kerajaan imamat, saudara menjadi saksi bahwa Tuhan yang penuh kasih itu mempribadi dalam pikiran, dalam hati, sehingga pribadimu itu menjadi orang yang mengasihi. Bukan hanya menjadi orang yang pintar menuntut, tetapi pintar memenuhi tuntutan tanpa harus dituntut oleh Tuhan. Wes ngerti, wah aku harus melakukan ini, aku harus mengerjakan ini sudah menjadi kewajibanku, ini juga menjadi hakku. Tuhan sangat paham itu. Teruskan ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Iya. Dan awan menutupi dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ya, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dia yang sudah naik akan datang kembali dengan cara yang sama sebagaimana dia naik ke surga. Jadi dia nanti akan datang kedua kali, bukan untuk menebus dosa manusia, tetapi untuk memberikan kemuliaan, memberikan kekekalan hidup kepada para imamat rajanya. Nah, untuk terjadinya pemulihan, apa yang harus kita kerjakan? Sebab ketika kerajaan Allah itu dipulihkan, ketika kerajaan imamat itu
Saudara tidak perlu ngoyo oleh bondo. Dengan energi yang Tuhan percayakan kepada saudara, akan terjadi perlipat gandaan yang dahsyat karena kualitas imamat yang saudara miliki. Saudara diberi kecakapan untuk memanage harta kekayaan yang tersimpan di dalam Kristus itu dengan otoritas kesaktian surga yang tidak dimiliki orang lain. Tetapi harus mengikuti alur atau cara kerjanya Tuhan. Prasyarat dari kerajaan Allah yang Tuhan percayakan atas kerajaan imamat ini harus kita kerjakan. Kalau tidak, sama saja. Kita capek 10 digit, pendapatannya 5 digit. Capek 20 digit, pendapatannya 10 digit. Imbang saja tidak. Tetapi ketika kita mengikuti alur tata cara, tata tertib kerajaan Allah, kerajaan imamat, dia dipercaya 10 digit kekuatan akan menghasilkan energi kemuliaan berlipat kali ganda dari energi yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Dan saudara tidak kenal lelah, karena yang saudara miliki adalah energi dari kerajaan Allah. Orang kalau gampang mengeluh karena kecapean, seringkali akhirnya bersungguh-sungguh. Ingat, bangsa Israel jatuh gelundung jadi mayat dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan karena persoalan selalu bersungguh-sungguh, grundel sana sini, grundel karo Musa, grundel karo Harun, grundel karo tonggone, grundel karo bojone. Itu menjadi tabiat, karakter, mentalnya mental pemberontak. Capek ngeles sithik ngamuk, capek ngeles sithik nesu mengkurep turu, nggak mau dibangunkan. Nenek keluarga nikah itu hal-hal seperti itu. Persoalan makanan itu masih menjadi kerikil-kerikil tajam dalam hidup rumah tangga. Maka keharmonisan keluarga saudara itu seakan-akan hanya tercipta oleh karena mangan enak, turu enak, tidur nyenyak. Sebab kenyataannya ketika tidak ada itu, perselisihan terjadi. Kenapa masing-masing tidak mau memahami dan belajar bahwa pakaian salib itu adalah kekuatan dan kuasa hikmah marifat. Penderitaan salib itu adalah kemenangan bagi kita. Dan orang ketika terjebak dalam kebodohan, orang kelingan bahwa jati dirinya itu sebenarnya menjadi public figure, orang yang harus bertanggung jawab atas terciptanya kedamaian, terciptanya kerukunan, terciptanya ketenangan, terciptanya harmoni kehidupan yang luar biasa itu. Kalau sudah bilang capek, wah cepat kemarahannya bersedia dengan cepat meluncur, apalagi lapar. Nah, orang itu masih diperbudak hal-hal seperti itu rawan, tidak bisa dipercaya dalam tugas-tugas vital kegerakan membahayakan. Saudara,
ketika kerajaan Allah ini dipulihkan, kemuliaan Tuhan pasti terjadi. Ada seorang hamba Tuhan yang juga ada pertemuan di Bali. Dia memberitahu ketika saya sudah dalam perjalanan pulang, andai kata dia memberitahu ketika kami masih di Bali, kita bisa ketemuan, membicarakan tentang pemetaan pelayanan, dan beliau sudah booking tiket untuk rombongan ke Eropa. Dan karena waktunya mendesak banget, akhirnya satu saat akan ke sini dengan tim itu. Tim ini cukup dipakai oleh Tuhan untuk melengkapi kegerakan demi kegerakan. Dan banyak hal mungkin ini sinkron, sebab tahun depan kita juga, kalau Tuhan berkehendak, kita akan mengadakan pemetaan untuk pelayanan di Israel. Kalau Tuhan berkehendak demikian, kira-kira akhir tahun nanti itu bisa dilaksanakan, dan berapa puluh orang berangkat ke sana, dan saya harus kerjasama, bersinergi dengan rekan-rekan tim yang lain yang sudah pernah ke sana dan punya channel di Israel. Sebab itu firman Tuhan, pengajaran kitab Wahyu yang suatu saat nanti akan melaksanakan pekerjaan besar, pergerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel pilihan Tuhan, yang sampai sekarang belum banyak yang percaya di kerajaan Allah. Itu harus terjadi. Saudara diberkati, tahun depan bisa berangkat ke sana, berpelayanan ke sana. Amin. Amin. Paling berapa rupiah kalau dirupiahkan? Tidak sampai 50 juta. Masuk satu tahun tidak ada berkat 50 juta. Kalau imamat sudah dipulihkan, kita ikuti aturan kerajaan Allah, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Amin. Dan Tuhan pakai yang lain untuk memperlengkapi saudara. Saudara punya spesifikasi di dalam melayani Tuhan. Tim yang lain punya spesifikasi dalam melayani Tuhan. Sistem pernapasan itu tidak sama, nutrisinya tidak sama dengan sistem pencernaan. Tetapi sistem pencernaan juga bekerja keras untuk sistem-sistem yang lain, bukan bekerja hanya untuk sistem pencernaan. Betul? Kalau sistem pencernaan bekerja mengolah, memproses nutrisi yang diterimanya hanya untuk sistem pencernaan, dan nanti sistem otot dapat apa? Wong sistem otot tidak bisa ngemplok makanan dari semuanya. Sistem kerangka apalagi masuk tulang mon deplok sego dhewe gak iso. Jadi ada nanti dalam kegerakan itu ada orang-orang yang memang dipercaya bahan mentah. Ngerti bahan mentah? Dipercaya bahan bakunya. Tapi yang lain, wes melu budak. Kursi tiketnya sama wis ono. Lah, memang jatah di situ ada. Kalau kita memahami kesatuan tubuh Kristus, memahami kegerakan akhir zaman, tidak semua itu sistem pencernaan. Ada yang sistem endokrin, ada yang sistem kerangka, sistem otot, sistem pernapasan. Semua bekerja untuk membangun kesatuan tubuh Kristus, tetapi semua harus sinergi, kerjasama. Makanya jangan ada yang merasa, wah aku paling dipakai Tuhan, paling penuh Roh Kudus. Mana ada orang paling penuh Roh Kudus? Kongon mrene. Gak iso gitu. Baru berapa kali ngomongin mimbar yang merasa penuh Roh Kudus, terus yang senior dikempreti, bocah sore. Kalau mau bicara firman,
Tuhan itu visinya hanya satu, membangun kesatuan. Amin. Amin. Kan itu proper. Kalau bicara kesatuan tubuh, maka kita harus memahami secara detail. Jangan sepotong-sepotong, jangan sebelah. Orang mengatakan penuh Roh Kudus, tetapi tidak mau kerja sama, berarti tidak penuh Roh Kudus. Ya ono tapi sidik, ya kan? Bukan penuh. Nek penuh itu sempurna. Gak iso. Tuhan memberikan hal itu kepada masing-masing anggota tubuh Kristus sesuai ukuran, sesuai wadahnya. Tubuh Kristus, gereja sidang tubuh Kristus pada akhir zaman tidak bisa dibentuk hanya oleh 1, 2, 3, 4, 5 orang. Semua dipakai untuk memperlengkapi orang-orang kudus di dalam membangun kesatuan. Jadi tidak bisa kita merasa paling dasar, sistem kerangka aku paling kuat. Lah ya sekalipun balung, tulang itu paling kuat. Tapi tidak ada sistem otot, sistem saraf, dan sistem-sistem yang lain. Namanya tubuh atau bukan? Tulang itu namanya apa? Namanya apa? Ya kerangka berjalan, tengkorak dengan segala kelengkapannya kan. Oleh sebab itu saya harus siap untuk mengikuti aturan. Ayat 12 sekarang kisah Rasul tadi. Ayat 12. Rasul-rasul menanti-nanti. Ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, Ya. yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Ya terus. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Terus. Maka mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin, sampai situ. Prasyarat untuk mengalami pemulihan atas kerajaan imamat adalah dengan cara mereka kembali ke Yerusalem. Apa aktivitas di Yerusalem? Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Coba saudara bayangkan ketika ada satu kejadian yang mengecewakan, buat hatimu gelo, kecewa, terus saudara mau doa bersama, bertekun sehati, kira-kira rasa gelo, kecewa, sakit hati itu hilang apa enggak? Kecuali tidak mau keluar, nggak mau berdoa bersama. Oke lah, di samping tempat tidur, ya ma, ayo bu, ayo dik berdoa. Ketika situasinya mungkin belum bisa kondusif, apa tanggung jawab saudara untuk menciptakan situasi yang damai, situasi yang rukun, yang tenang? Tentunya ada pendamaian, minta ampun atas segala kelalaian, kebodohan, kekerasan hati, kekerasan dalam perkataan. Mungkin sudah dipukul, dicubit, tidak masalah. Tetapi perkataan itu seringkali sulit hilang. Ditampar mungkin beberapa menit hilang, tetapi ketika sudah ditampar dengan perkataan, mungkin berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu tidak bisa hilang. Kecuali saudara berdamai, minta ampun satu sama lain,
Sebab kenyataannya saibat-ibatnya suami, suami juga debu. Saibat-ibatnya istri, istri juga debu. Podo-podo debu kok kemelindi, podo-podo debu kok atos-atosan. Apa yang dipertahankan? Ketika kita ini masih menjadi pelayan Tuhan, tegak sebagai istri, tegak sebagai suami, membangun bingkai rumah tangga yang indah, yang harmoni. Ketika saya di Pantai Sanur, Kairos bilang apa? Opa, Pantai Sanur asik. Itu kan penginapannya itu di tepi pantai, Pantai Sanur. Apa le, kok asik itu apa le? Ada kolamnya, tapi dia ketakutan enggak mau nyemplung. Setelah mamanya datang baru mau dia. Ada pantainya, Pak. Pasirnya bersih. Adik bisa mainan di situ. Nah, dari kamar itu jarak tidak sampai 50 meter sudah pantai. Saya melihat ramai ketika pagi mereka ada jalan jogging, ada sepedaan, ada jogging, jalan gitu. Rata-rata ada yang turis-turis itu sepuh-sepuh usia 70 ke atas berduaan jalan. Kalau orang Eropa kan yang bekerja kan aset, jika dia pergi kemana-mana asetnya tetap jalan, perusahaannya jalan kan, ditinggal tetap jalan, dia tetap enjoy. Sudah tua, sepuh, jalan, olahraga pagi, ke timur, ke barat, dan sepedaan juga gitu berdua. Dia menikmati hidup bersama keluarga. Dia menikmati kemuliaan Tuhan bersama keluarga sampai usia setua itu. Cuma kadang saya itu kan tidak terlalu aktif moto-moto. Jadi kadang itu aku kadang rata foto. Kadang itu karena apa ya, tidak terbiasa kan itu kan. Kadang anak-anak itu foto om. Baru saya mungkin pakai kamera untuk foto-foto. Tidak pede masalahnya kan. Kecuali ada kameramen yang ikut itu tidak ada. Jadi kadang tidak pede. Saya cermati kehidupan. Sampai usia sesepuh itu, setua itu, mereka bisa menikmati indahnya dunia ini. Bisa olahraga, jalan, sepedaan, wirawiru, berutin dari utara ke selatan, selatan ke utara. Mereka ada yang sambil ada pujian, ada yang tidak pakai headset soko barat itu mereka mendengarkan pujian bahasa Inggris. Haleluya 12 kali atau apa, glory haleluya bahasa Inggris. Mereka merasakan di mana mereka ada berdua dalam usia tuanya memuliakan Tuhan. Bertekun, katakan sehati dalam doa. Mungkin akhir-akhir ini saudara sudah kehilangan kesehatian di dalam doa. Mungkin akhir-akhir ini sudah kehilangan kesetiaan membangun sembah. Ya saudara gampang capek. Yang ke ladang gampang capek, mulai ngamuk, tidak harmonis. Yang ngurus dagangan, ngurus barang-barang gampang capek. Kalau keteror pikiran, seakan-akan aduh apa sih? Apa capek berjuang, jadi ngelukrung, jadi lemah pikiran, jadi lemah semangat. Coba andai kata energi dari kerajaan Allah, kerajaan imam itu kembali diterima, diresponi dengan membangun sembah, dengan bertekun, dengan sehati. Jadikan Yerusalem adalah Yerusalem yang dipenuhi harapan.
Yerusalem yang dipenuhi harapan kepada kerajaan Allah, yang mempercayakan tugas kepada saudara membangun kerajaan Allah di bumi. Sebab ketika kerajaan imam itu Tuhan percayakan dan saudara menerima, dikatakan saudara itu menjadi milik kesayangannya Tuhan. Amin. Keluaran pasal 19. Ketika saudara itu menjadi milik kesayangannya Tuhan, saudara kan tahu kan makna kesayangan. Makna dari kata sayang, makna dari kata kesayangan, saudara kan paham itu. Ayat 5 dibaca. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Ayat yang kelima. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Terus Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan kepada orang Israel. jadi sungguh-sungguh mendengarkan firman. Orang yang tekun di dalam sembah, orang yang tekun dalam meditasi, sangat dimungkinkan untuk ketajaman mendengar firman itu semakin kuat. Berbeda kalau orang itu tidak pernah sembahyang, tidak pernah meditasi, maka ketajaman pendengarannya akan semakin tumpul. Sebab itu, jadikan hari-harimu untuk membangun sembah, membangun doa, untuk meresponi pemulihan kerajaan imam. Ketika kita mendengar firman, berpegang pada perjanjian firman itu, dikatakan maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Menjadi harta kesayangannya Tuhan. Dan kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, yaitu bangsa yang kudus. Ini rahasia pemulihan. Menjadi kerajaan imam bagi Tuhan dan menjadi bangsa yang kudus. Keluarga menjadi wadah berkat yang kudus. Nikah menjadi nikah yang kudus. Siap menerima berkat kemuliaan, berkat pemulihan dari Tuhan itu. Nah, ketika kita sudah siap dalam sembah, dalam doa, dalam dengar-dengaran akan perintah dan ketetapan dalam perjanjiannya itu, menjadi milik kesayangannya, menjaga tabisan imamat kita tetap terjaga di dalam kekudusan, maka bangsa yang kudus itu dipercaya otoritas. 7 perkara itu dipercayakan kepada saudara untuk saudara kelola. Di situ ada kuasa yang tidak terbatas itu, jika segala sesuatu yang tidak mungkin bisa saudara kerjakan itu menjadi mungkin. Makanya tadi saya katakan, ketika saudara dipercaya, kalau diukur mungkin 10 digit kekuatan kuasa Tuhan, saudara bisa mengerjakan ratusan digit, karena itu Tuhan yang mengerjakan. Saudara hanya siap dipulihkan di dalam sembah, siap dipulihkan dalam tabisan imamat, menjaga kekudusan. Kalau wadahnya itu sudah disiapkan, maka otoritas, kuasa, kekayaan, kekuatan, hikmat, hormat, kemuliaan dan puji-pujian itu terus mengalir. Ketika itu mengalir di dalam hidup saudara, mengalir dalam
pendaraan jiwa, hati, pikiran dan kekuatan yang ada pada saudara, maka sudah saatnya Yesaya pasal 61 saudara genapi. Targetnya ke sana. Jadi ketika wadahmu belum siap, maka saudara tidak usah bertanya, maukah Tuhan atau kapan Tuhan memulihkan saya? Tidak usah bertanya. Kelihatannya kan simpel. Tapi kalau orang terus ngeluh, terus patah semangat, dia nggak percaya pada kuasa Tuhan. Saya temui orang-orang tua yang semangatnya melebihi semangat saya. Saya jumpai orang-orang tua yang semangatnya melebihi saudara yang muda-muda di tempat ini. Saya tertunduk menangis di hadapan Tuhan. Kenapa mereka bisa seperti itu? Jawabannya simpel. Karena mereka membuka hati untuk dimulaikan. Mereka membuka wadah jiwanya untuk diisi aliran air kehidupan. Setelah diisi, mereka siap mengalirkan, menggelontorkan aliran air kehidupan kepada orang lain. Siap dipakai oleh Tuhan. Dia ketika dalam situasi kondisi apapun, tidak ada aliran kecongkakan, tidak ada aliran kesombongan, tidak ada aliran kemegahan diri. Orang yang sudah hidup di dalam sembah, orang yang sudah hidup di dalam perobekan tirai, orang yang sudah hidup oleh kuat kuasa firman dan Roh Kudus adalah orang-orang yang siap mengalirkan kekuatan surgawi, kekuatan kerajaan Allah itu untuk orang lain tanpa pandang bulu, buku wong Kristen, Islam, Hindu, Buddha, apapun makhluk yang ada di bumi ini diberkati oleh pelayanannya orang-orang yang hidup dalam otoritas kuasa Roh Kudus. Menjadi aneh ketika ada orang mengatakan hidup dalam firman dan Roh Kudus, tetapi saling membenci, gereja satu dengan yang lain, pendeta satu dengan pendeta lain. Bukan Roh Kudus itu, setan. Sebab yang bisa membenci itu hanya setan. Roh Kudus tidak pernah mengajarkan, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan satu pun sekata pun untuk membenci. Yesaya 61. Seringkali ada hal-hal yang menjadikan kita tidak berdaya, hati terasa berat. Saudara bisa mengurai beratnya karena apa? Ujung-ujungnya Tuhan kan menyuruh saudara harus sujud menyembah Dia. Amin. Terus mau apa lagi? Kita ingat pujian itu gimana? Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Dia ampuniku
sesuatu terjadi, sadar di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bagaimana datang di altarnya? Dengan sehati, dengan tekun, dengan setia di dalam kekudusan. Sesuatu pasti terjadi ketika kita membangun altarnya. Jangan ada yang berat hati membangun altarnya dulu. Saudara capek, penat, memperbanyak istirahat, memperbanyak tidur, tidak akan mengatasi persoalan. Coba khususkan waktu. Saudara mau tidur nyenyak, setelah tidur nanti fresh, sehat semua. Sembahyang dulu, bangun altarnya Tuhan dulu. Kuat setengah jam, kuat 1 jam, kuat 2 jam, sujudlah di altarnya. Dia mempedulikan juga. Dia memperhatikan air mata. Perjalanan saudara masih panjang, akan menghadapi goncangan demi goncangan yang lebih dahsyat dari sekarang. Kondisi alam saja sekarang berbeda dengan setahun 2 tahun yang lalu. Saudara keluar rumah sudah kepanasan sementara masih pagi. Suatu saat nanti akhirnya matahari itu akan membakar semua yang ada di muka bumi. Firman Tuhan sudah mengatakan begitu. Dengan apa sudah bisa bertahan dalam situasi penghukuman murka Allah yang dahsyat itu? Tentunya tidak perlu khawatir, sebab saudara pelaksana hukuman murka Allah adalah saudara. Tentunya bersama atas otoritas Tuhan. Jadi ketika saudara bersujud di altarnya, membawa hidupmu, menerima anugerahnya, saudara diampuni oleh Tuhan, dibebaskannya saudara dari kutuk sumpah serapah, dibebaskan dari perbudakan ancaman maut, dibaharui hatimu. Kalau hatimu dibaharui dari hari ke hari, saudara tenang, hidupmu tenang, keluargamu tenang, nikahmu tenang. Kalau hidupmu ikut tenang, Mister, saudara ibaratnya makan menikmati nasi, sambal, ikan asin, tempe, sayuran, saudara akan terus damai, sukacita. Saudara menghadapi suasana pesta dengan makanan yang mewah-mewah, nek hati murah damai, murah tadi berkata ada. Amin. Amin. Damailah hidupmu di mana saja, maka saudara akan merasakan sukacita roh. Surga itu jangan nunggu nanti, itu nanti kesempurnaannya iya, tetapi di bumi ini sudah punya kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang Tuhan percayakan, keluargamu menjadi kerajaannya. Kerajaan yang damai, kerajaan yang tenang, kerajaan yang harmoni, kerajaan yang tidak dirusak oleh materi, tetapi kerajaan yang bisa mengatur materi menjadi penuh kemuliaan. Mari mulai ayat 1 dibaca. Kabar selamat kepada Sion. Ya. Ayat yang pertama, Roh Tuhan Allah ada padaku. Ketika Roh Allah ada pada orang-orang yang menyembah, ketika Roh Allah ada pada orang-orang yang membangun altarnya Allah. Terus, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ya, Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. ya, saudara menjadi utusan-utusan Tuhan, menyampaikan kabar baik. Jadi kalau orang itu diberkati Tuhan, perkataannya, beritanya, berita yang baik. Bukan berita menghasut, bukan berita ngelek-elek, ngerasani wong, menjelekkan orang. Beritanya bukan berita-berita seperti itu, tetapi berita yang baik. Terus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, terus dan merawat orang-orang yang remuk hati
beritanya kepada orang-orang sengsara sudah bisa menghibur, bisa memberkati, mensupport. Wis soro tok tekani tambah loro ati karena apa? Tok ceritani barang sing aneh-aneh. Dosane tambah gara-gara ceritamu. Orang ngono carane urip. Datang kepada orang yang sengsara, menderita, datanglah dengan penghiburan, dengan support, dengan nasihat, motivasi yang baik, yang positif. Berarti hidupmu penuh Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus. Merawat orang-orang yang remuk hati, akhir samane wong ajur hatine tenan. Nek sing ajur iki bojomu, yo rawatan. Ada lagi ya? Nek sing ajur iki anakmu, rawatan. Nek sing ajur tanggamu, rawatan. Ojo ditambahi dosane. Diarahkan kepada kebaikan, kebenaran. Terus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, orang-orang yang tertawan dosa, orang-orang yang tertawan maut, juga membawa berita pembebasan, berita kelepasan. Kalau perlu, sudah tawarkan, mau saya doakan, sudah berani mendoakan orang demi kelepasan mereka, mesaknya mereka. Ketika mereka menerima doa sudah amin dan mereka merasakan kedamaian, berarti sudah menjadi berkat bagi mereka. Tidak mau ya tidak apa-apa. Nek doa sudah ditolak, tidak masalah. Jangan sakit hati. Nanti paling tidak saudara siap. Ini lebih berharga ketimbang saudara memberi uang kepada orang yang seperti itu. Mungkin uang mereka punya, tapi kalau orang itu tertawan oleh dosa, terteror oleh maut, tidak punya harapan hidup, cemas, takut, khawatir tentang kekayaannya, tentang masa depannya, mereka perlu doa. Tawarkan doa itu, tawarkan berita yang damai untuk membebaskan mereka. Doakan kelepasan atas semuanya itu, maka sudah menjadi berkat seorang orang seperti itu. Terus, dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Yang terkurung, situasi, kondisi apapun juga, saudara membawa kelepasan atas mereka. Terus, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, memberitakan tahun rahmat dan hari pembalasan Allah kita. Terus, untuk menghibur semua orang yang berkabung. ketika ada orang yang susah berkabung, sudah datang dengan penghiburan. Terus, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, ya, minyak untuk pesta, ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, ya, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbanting kebenaran, tanaman Tuhan. Terus, untuk memperlihatkan keagungannya. ya, terus ini saudara hadir sebagai duta kerajaan imamat. Saudara hadir memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Terus, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. ya, mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh. Terus, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggur. Ya, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Terus, kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Terus, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. kemuliaan yang dipercayakan kepada imam-imam yang berkerajaan Allah itu luar biasa. Hanya menyediakan hati, kesatuan, kekudusan, membangun altar Tuhan Yesus Tuhan. Impactnya banyak orang terselamatkan. Ini visi yang Tuhan taruh di pundak kita.
Saudara mungkin berpikir bagaimana, kapan menjangkau Israel, bangsa. Tapi kalau sudah saatnya, tidak ada yang mustahil. Tuhan kerjakan di tengah-tengah saudara. Fokus kepada firman, kepada visi yang Tuhan percaya. Saya katakan dalam ibadah raya di kebun raya Bedugul, pengajaran kitab Wahyu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pengajaran kitab Wahyu tidak bisa digoyang-goyang lagi. Kita fokus pada pengajaran yang Tuhan percayakan. Ketika kita fokus tentang masa, tentang kairos, itu Tuhan yang punya. Nanti kalau sudah sampai, saudara akan ngerti. Tetapi kemuliaan yang menyertai orang-orang pilihan Tuhan yang dipercaya mengelola kerajaan imamat di bumi adalah orang-orang yang betul-betul wadahnya dibersihkan oleh Tuhan. Penghargaannya terhadap tahbisannya, terhadap hidupnya yang dipilih Tuhan, penghargaannya terhadap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan di pundaknya, itu sebagai satu kekayaan yang tidak ternilai. Karena Tuhan paham persoalan itu, maka setiap imamat yang dipercaya untuk melaksanakan tahbisan kerajaan di bumi sangat dicukupi Tuhan, sangat dilimpahi dengan kuasa yang dahsyat, sehingga dari hari ke hari mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Ayat 8, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat, ya, dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Tuhan itu memberkati tepat waktu. Tuhan itu mencintai hukum. Tuhan ngerti apa itu kecurangan. Jangan ada yang berbuat curang. Jangan ada yang merampas hukum kerajaan Allah, sebab dia mencintai hukum kerajaan. Dan dia ngerti kapan menyampaikan hak saudara. Saudara layak menerima hak sebagai pelaksana imamat yang berkerajaan. Tuhan tidak akan curang dengan kita. Tapi bagaimana kita harus disiplin menjalankan imamat itu dengan setia. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Terus, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Ketika sudah sebagai orang tua, masa bodoh dengan masa depan anak cucu, sudah tidak berpikir bahwa anak pergumulanmu saat ini, jerih lelahmu saat ini juga menghantar anak cucumu di masa depan. Ketika kita sebagai orang tua bertindak gegabah, ngikuti keinginan daging, ngikuti keinginan pikiran, ngikuti keinginan kaki yang tidak kudus di hadapan Tuhan, sama halnya sudah membunuh masa depan anak cucumu. Ketika sudah tidak mau berjuang sebagai generasi penatua, sama halnya sudah membiarkan anak cucumu berjuang tanpa pengawalan saudara. Andai kata itu seperti itu jadinya, mereka juga dikawal Tuhan. Tapi suatu saat saudara tidak akan mendapatkan upah dalam kerajaannya. Bagaimana ketika suatu saat kita mempertanggungjawabkan, Tuhan katakan, aku tidak pernah kenal kamu. Kalau kenyataannya kita sebagai tua-tua, public figure di tengah-tengah keluarga, public figure di tengah-tengah umat Tuhan, justru tidak bisa menjadi contoh yang baik. Hanya karena nafsu, pikiran, hati yang jiwanya kosong. Makanya ketika saya ditunjukkan orang-orang tua yang semangatnya membara, rela mati demi kesatuan tubuh Kristus,
rela mati demi kerukunan, demi mempelainya Tuhan, dibandingkan dengan anak-anak generasi muda yang begitu fresh, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tetapi ketika saya ditunjukkan kualitas spiritualnya begitu lemah, saya minta petunjuk kepada yang memberikan film dokumenter itu, bagaimana aku membangun mereka. Tuhan katakan kuasa dari tempat maha tinggi akan turun. Sediakan misbah, sediakan hati, sediakan hidupmu penuh diisi aliran air kehidupan. Kalau berbicara keturunan, cucu, ini mahkota. Mungkinkah kita masa bodoh dengan mahkota, dengan masa depan mereka? Jadilah pionir-pionir kebenaran. Jadilah pionir-pionir yang cakap merangkai kerukunan dalam bingkai kesatuan tubuh Kristus. Karena kekuatan kasih Kristus itu yang mempersatukan. Dikatakan ayat 10, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. ya, sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, ya, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. semua bangsa-bangsa yang dimana imamat kerajaannya terbangun, maka Tuhan akan menumbuhkan kebenaran. Tuhan akan menumbuhkan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa yang di dalamnya ada bangunan kerajaan imamat. Kenaikan Tuhan yang kita peringati pada hari ini menjadi harapan untuk hidup saudara dipulihkan Tuhan, keluarga dipulihkan oleh Tuhan, seluruh hidup saudara, pelayanan kita, gereja kita, semuanya pekerjaan dipulihkan oleh Tuhan. Ada harapan kesana. Dengan catatan, sediakan hati, bertekunlah dalam doa, dalam sembah, dengan sehati. Ada hal-hal yang menjadi penghalang terjadinya kesatuan kerukunan, selesaikan dengan damai, selesaikan dalam kelembutan hati, dalam kerendahan hati. Materi itu tidak ada artinya. Yang menyelamatkan kita masuk dalam kerajaan surga ketika kita ini hidup dalam lingkup kuasa. Ketika kita berada dalam lingkup kuasanya, hanya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dia yang sudah memberikan hidupnya mati di kayu salib. Kuasa darahnya yang sudah menyucikan kita dan memulihkan kita, pasti akan membawa kita ke dalam sumber aliran air hidup itu. Dan hidup saudara tetap berada di dalam wilayah kerajaannya yang penuh kemuliaan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita naikkan pujian karena salib. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
belajar membuka jiwa. Dengan penuh kerendahan hati, belajar dari apa yang disampaikan murid-murid. Pertanyaan itu mungkin sampai saat ini juga menjadi pertanyaan saudara. Maukah Engkau memulihkan hidup kami, keluarga kami, nikah kami, pekerjaan kami, pelayanan kami? Jawaban Tuhan sudah jelas tentang waktu, tentang masa kapan pemulihan akan terjadi. Yang terutama, apa yang Tuhan perintahkan pada murid-murid, masuk ke Yerusalem, fokus di Yerusalem, fokus dengan pengajaran, fokus menyembah Dia, bertekun menyembah Dia, sehati di altarnya Tuhan. Mungkin waktu-waktu itu sudah hilang, mungkin jam-jam itu sudah hilang. Rendahkan hati membangun altarnya Tuhan, membangun mesbahnya Tuhan, supaya pemulihan terjadi. Kerajaan Allah dinyatakan, kerajaan imamah dipulihkan, kerajaan imamah dibangun kembali, kerajaan imamah penuh kemuliaan dalam hidupmu. Haleluya. Yesus,
kekuatan roh, kekuatan aliran air kehidupan yang dasar. Mulai saat ini terus akan mengerjakan dengan gencar. Hatimu, jiwamu, pikiranmu, seluruh hidupmu terus akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Terus akan dikerjakan, dicengkram dengan kekuatan surga. So, dia sudah memilih saudara untuk mengelola kerajaannya di bumi. Ketika melaksanakan kerajaannya diperbudak oleh hal-hal yang tidak diperkenan Tuhan, Tuhan akan menghancurkan semuanya itu. Segala kegagalan, roh-roh kebekuan, roh-roh kehancuran, roh-roh pertikaian, roh-roh kenajisan, roh-roh kegagalan di dalam nama Yesus dihancurkan dengan kekuatan darah Yesus.
memberi contoh bagaimana harus hidup sebagai imaman raja yang berkerajaan Allah. Dan ketika Tuhan sudah naik ke surga, suatu saat nanti Engkau juga akan turun memberikan kemuliaan kepada para imam-imam yang berkerajaan, yang Tuhan percayakan untuk melaksanakan misi, mengalirkan kekuatan kasih kepada bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Dan Kau naik ke surga sempurna sebagai imam besar, tetap melayani kami, kerajaan Allah yang di bumi. Tuhan tempatkan imam-imam di sana untuk melayani Engkau, untuk melaksanakan tugas ilahi penyelamatan bagi jiwa-jiwa. Tegakkan kami, kuatkan kami, hidup sebagaimana Tuhan memberi contoh. Imam-imam yang siap berkorban, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan, dan mengasihi setiap makhluk sesama umat manusia sebagaimana Tuhan mempercayakan kasih. Tuhan memberkati masing-masing pribadi dengan pengampunan dari tempat Maha Tinggi. Kuasa darah-Mu mentahirkan kamu masing-masing pribadi, sehingga menjadi wadah kemuliaan imam-imam yang kudus, imam-imam yang berkerajaan Allah. Dan untuk itu Tuhan mempercayakan kemuliaan yang tidak ternilai. Untuk itu Tuhan mempercayakan kemuliaan yang tidak terbatas. Terima kasih Bapa. Apapun persoalan yang sedang dihadapi umat-Mu, didoakan umat-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan melawan mereka. Tuhan sanggup memulihkan mereka tepat pada waktunya. Yang sakit, yang lemah, yang gagal, kami percaya yang tercerai-berai, semuanya berada pada otoritas kuasa Tuhan. Ajari kami setia, berteguh, menanti saat pemulihan itu tiba. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua berada pada otoritas campur tangan Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia, memberkati para pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, dari pimpinan pusat, presiden, wakil presiden, para pimpinan lembaga-lembaga negara yang ada, DPR, MPR, TNI, Polri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala dusun, RW, RT, semuanya berada dalam kasih-Nya Tuhan. Ibu wali kota Mojokerto, Ibu bupati Mojokerto, Tuhan berkati. Forkopimda bisa bekerja bersinergi demi pembangunan kota dan kabupaten ini dalam kedamaian, dalam harmoni, umat yang mengasihi kerukunan, umat yang mengasihi kedamaian, sehingga Majapahit, bumi Majapahit menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bumi Majapahit penuh kemuliaan karena Tuhan mengasihi tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu. Amin. Karena salib-Mu